Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita di dalam pembelajaran. Sudah siap semua ya? Sudah hadir semua? Sebelumnya kita mari bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kembali kami datang untuk belajar. Biarlah kami serahkan waktu pembelajaran ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dari awal hingga akhir sehingga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita melanjutkan materi kita, peran Roh Kudus bagi orang beriman. Ya, di mana bacaan Alkitabnya terambil dari Matius 9 ayat 22, Roma 5 ayat 1 sampai 22, dan Galatia 2 ayat 16, Galatia 5 ayat 18. Tujuan pembelajarannya ya. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik memahami peran Roh Kudus bagi orang beriman. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan peran Roh Kudus bagi orang beriman. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana hidup kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan orang percaya yang dipimpin Roh Kudus dan hidup kudus. Uraian materi. Di dalam materi ini ada 5 uraian yang harus kita bahas. Yang pertama, pengertian orang beriman, ya. Dan yang kedua, pengudusan. Yang ketiga, pengangkatan. Yang keempat, memberi pengertian dan pertumbuhan. Dan yang kelima, membantu di dalam berdoa. Apa sih pengertian orang beriman? Ya. Iman. Iman adalah kata sifat yang menunjukkan kemampuan mempercayakan atau meyakini yang memiliki kata kerja percaya. Berarti orang beriman adalah orang yang telah mempercayakan diri dan hidupnya kepada Allah yang telah memberi anugerah keselamatan dalam dan melalui Yesus Kristus. Ya, itu tadi yang pertama apa? Pengertian orang beriman. Ya. Yang kedua, pengudusan. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa sehingga upah dosa adalah maut. Oleh karena itu, manusia membutuhkan keselamatan agar memperoleh kehidupan kekal di surga kelak. Apa arti pengudusan? Ya. Pengudusan artinya dipisahkan untuk Allah. Boleh dibaca nanti di dalam 1 Korintus 3 ayat 30 dan 2 Tesalonika 2 ayat 13. Ya. Dipisahkan. Ya, dipisahkan dari dunia ini dan dikhususkan untuk Allah. Yang kedua, jalan hidup yang sesuai dengan pemisahan tersebut. 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Pemisahan yang dimaksud adalah pemisahan dari dosa dan dikhususkan dan dikuduskan bagi Allah. Tidak boleh lagi menyerahkan diri kepada kejahatan untuk memuaskan daging, tetapi harus menyerahkan diri kepada Allah untuk menyenangkan Dia. Manusia tidak bisa menguduskan dirinya sendiri. Jadi melalui Yesus kita dikuduskan oleh Roh Kudus sehingga kita layak dan berkenan kepadanya. Setiap orang Kristen dibenarkan karena iman, bukan karena usaha kita. Terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9.
Iman adalah jalan pembuka bagi proses pengudusan hidup orang Kristen dan jembatan yang menghubungkan sehingga ada persekutuan antara orang Kristen dengan Allah. Iman kita yang menjadi penghubung persekutuan dengan Allah. Manusia tidak dapat menguduskan dirinya sendiri. Hanya Roh Kuduslah yang menguduskannya. Pengudusan ini terjadi bukan karena manusia dapat memenuhi tuntutan hukum. Pengudusan bukan hasil usaha manusia, melainkan karya Roh Kudus. Dan dalam pengudusan ini, manusia hidup taat kepada kehendak Allah. Kita dituntut taat kepada kehendak Allah yang sudah menguduskan kita. Dan yang ketiga, pengangkatan. Roh Kudus berperan mengangkat orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah. Tindakan adopsi atau pengangkatan seseorang menjadi anak Allah adalah tindakan Allah yang menempatkan orang percaya sebagai putra yang memiliki hak penuh atas kepunyaan Bapa. Di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 17 dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Diangkat menjadi anak-anak Allah berarti melakukan semua kegiatan yang menyenangkan hati Allah dan taat kepadanya. Oleh karena itu, kita harus menerimanya dengan hati dan penuh syukur. Yang keempat, memberi pengertian dan pertumbuhan. Kemampuan melihat hal-hal dari sudut pandang Allah dan percaya kepadanya adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus kepada orang beriman kepada Kristus. Diselamatkan Kristus dan didiami oleh Roh Kudus tidak menjamin seseorang dapat menafsirkan bagian Alkitab dengan benar. Roh Kuduslah yang dapat menolong memahami Alkitab dengan benar. Roh Kudus memahami, mengerti, dan menerima pelajaran yang diajarkannya. Sehingga dengan pertolongan Roh Kuduslah kita memiliki buah. Yaitu buah apa? Buah roh. Ya, Roh Kuduslah yang memampukan kita menghasilkan buah roh. Apa saja buah roh yang tertulis di dalam Galatia 5? Ya, pasti anak-anak sudah tahu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita tidak dapat berbuah tanpa pertumbuhan yang diberikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus mempunyai peran yang sangat penting, yaitu pengertian yang benar tentang kebenaran. Orang-orang percaya memahami hal-hal rohani dengan benar dan memberi pertumbuhan rohani kepada setiap orang percaya. Seperti yang sering diilustrasikan oleh Paulus di dalam pertumbuhan ini, sering menggunakan pertanian. Ya, tumbuhan atau tanaman bisa bertumbuh dan berkembang harus disirami dan dipupuk dengan baik, sehingga nantinya dapat menghasilkan buah yang enak dinikmati. Begitu juga orang beriman, orang percaya harus mendapat pertumbuhan rohani dari Roh Kudus, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Yang kelima, membantu dalam berdoa. Doa tidak perlu bertele-tele atau tidak perlu dipertontonkan di jalan-jalan. Sebelum berdoa, seseorang hendaknya terlebih dahulu berdamai dengan sesama. Terlebih lagi dengan dirinya sendiri. Harus memiliki fokus dan tulus kepada Tuhan.
Doa Bapa kami tidak hanya berisi permintaan kepada Allah, tetapi juga pengakuan akan kemahakuasaan Allah. Doa adalah persekutuan dengan Allah. Melalui doa, orang beriman atau orang percaya tidak hanya menyampaikan keluh kesah dan permohonan kepada Allah, melainkan mendengar Allah. Di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27 dengan jujur mengatakan bahwa sesungguhnya manusia tidak dapat mengerti bagaimana seharusnya berdoa. Ketika lidah tidak dapat menyampaikan apapun dalam persekutuan dengan Allah, disitulah Roh Kudus membantu mengutarakan hati sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang kita mau sampaikan kepada Allah, Roh Kudus akan membantu setiap kita. Dengan bagaimana Roh Kudus menggerakkan roh orang beriman untuk berdoa kepada Tuhan. Perilaku dan perkataan kita akan mudah diketahui orang lain. Tetapi apa yang tersimpan di dalam pikiran dan hati tidak diketahui seorang pun. Sadarlah bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka Ia akan menuntun engkau sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sampai di sini materi kita pada saat pagi hari ini. Dan tugas, ya, anak-anak boleh lihat lembar kerja peserta didik yang ada di classroom dan boleh dikerjakan dan dikirim kembali ke classroom dan Bapak akan menilai hasil kerja nanti. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pembelajaran pada saat pagi hari ini kami percaya Engkau sudah menolong dan memberkati kami. Berikan anak-anak kami hikmat sehingga mereka dapat memahami dan mengerti materi pelajaran hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.